Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sudung Simatupang, SEMM. Di sini, saya Anggidan Arifah dari Manajemen BPAGI akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Leasing sebagai Sarana Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat dan Perekonomian Indonesia. Apa itu leasing atau sewa guna usaha? Leasing atau perusahaan multifinance merupakan perusahaan sewa guna atau lembaga keuangan bukan bank yang menawarkan pembayaran kredit atau cash untuk barang-barang tertentu. Sistem yang digunakan adalah kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran, baik itu kepada perorangan maupun perusahaan. Metode pembiayaan yang dilakukan melalui pengadaan barang modal maupun aset untuk diberikan kepada perusahaan maupun individu. Biasanya, para penerima leasing merupakan pengusaha yang menjalankan suatu kegiatan bisnis, sehingga modal tersebut dibutuhkan guna melancarkan aktivitas usahanya. Cara pembayarannya yakni melalui cicilan sejumlah uang sesuai keputusan bersama. Ketika debitur berhasil melunasinya, maka ia punya pilihan untuk membelinya menggunakan nilai yang tersisa. Ciri-ciri leasing. Ciri-ciri leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya jangka waktu sewa dan periode pembayaran cicilan. Yang kedua, hak milik atas benda yang disewakan tetap berada pada pihak pembeli leasing. Yang ketiga, biasanya objek leasing berupa benda modal yang benar-benar dibutuhkan nasabah atau pengusaha yang menjalankan bisnisnya. Yang keempat, adanya nominal cicilan yang besarnya telah disepakati bersama. Jenis-jenis leasing. Yang pertama ada capital leasing. Adalah mekanisme leasing yang paling sering digunakan, yakni ketika cara perusahaan memberikan berbagai macam kebutuhan benda modal nasabah. Nantinya mereka akan membayar pesanan tersebut di supplier dan mendapatkan pengembalian melalui cicilan leasing. Dengan kata lain, nasabah atau lessee tidak berhubungan langsung dengan supplier. Yang kedua, operating leasing. Jenis lainnya leasing adalah operating leasing, yakni pembayaran di mana lessor membeli barang untuk disewakan pada lessee dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Kemudian lessee hanya perlu membayar biaya rental, sedangkan biaya lain ditanggung oleh lessor. Yang ketiga, sales type leasing adalah penjualan barang produksi sendiri dengan mekanisme leasing. Jadi, perusahaan tersebut akan mendapatkan penghasilan dari harga jual dan bunga yang disetorkan oleh lessee. Yang keempat, yaitu cross-border leasing. Adalah praktik leasing antara lessee dan lessor yang berada di negara berbeda. Biasanya ini dilakukan untuk permodalan berupa pesawat atau alat-alat militer. Yang kelima, leverage leasing. Salah satu tipe lain dari leasing adalah leverage leasing, yakni permodalan dengan melibatkan pihak ketiga. Jadi, lessor tidak membayar barang modal sepenuhnya, melainkan akan patungan bersama pihak ketiga. Tujuan leasing. Biasanya suatu pihak akan melakukan leasing karena didasari oleh tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama, mendapatkan barang-barang kebutuhan yang harganya mahal dalam waktu cukup cepat, sehingga dapat langsung menggunakannya sembari mengangsur. Yang kedua, menghemat biaya produksi karena pembelian alat tidak dilakukan dalam satu waktu. Yang ketiga, pihak pemberi leasing biasanya menjalankan pembiayaan ini guna mendapatkan penghasilan dari bunga pinjaman. Yang keempat, memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal maupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Yang kelima, perusahaan leasing yang menjalankan bisnis ini tentunya akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Manfaat leasing. Lembaga keuangan non-bank ini mendatangkan beberapa keuntungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak perlu jaminan. Untuk melakukan leasing, tidak perlu adanya jaminan di muka. Yang kedua, fleksibel. Karena dilakukan dengan sistem kontrak antara lessor dan lessee, kedua belah pihak dapat bernegosiasi menjadikannya lebih fleksibel. Yang ketiga, capital saving.
Lesi tidak perlu mengeluarkan nominal sepeser pun untuk modal awal karena pembiayaan disediakan lessor hingga 100%. Yang keempat, pelayanan cepat. Karena ditangani oleh perusahaan tertentu, proses pembiayaan leasing cepat, sederhana, dan efisien. Yang kelima, dapat memperoleh aktiva. Bisa mendapatkan aktiva berupa barang modal yang didapat. Yang keenam, terhindar dari inflasi. Para nasabah bisa menghindar kerugian karena inflasi, karena pembayaran akan dilakukan sesuai dengan satuan keuangan sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu dilindungi hukum. Pihak lessor dan lesi akan memperoleh kepastian hukum karena adanya peraturan yang tidak bisa dibatalkan walau sedang mengalami kondisi finansial yang sedang berubah-ubah. Pihak-pihak dalam leasing. Lembaga keuangan non-bank ini melibatkan setidaknya 4 pihak, yaitu yang pertama lessor. Lessor adalah badan usaha atau pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada lesi dalam bentuk barang modal. Mereka akan memperoleh kembali modal ditambah keuntungan melalui angsuran yang dibayarkan oleh pihak peminjam. Yang kedua ada lesi. Lesi adalah perusahaan atau perorangan yang menerima pembiayaan dalam bentuk barang modal. Ketika mereka berhasil melunasinya, maka lesi bisa memilih untuk membelinya atau mengembalikan pada lessor. Yang ketiga, supplier. Kedudukan supplier dalam transaksi leasing adalah sebagai penyedia barang pesanan lesi yang akan dibayar secara lunas oleh lessor. Yang keempat, bank. Meskipun tidak terlibat secara langsung, seringkali bank mengambil peran sebagai penyedia dana untuk lessor. Jadi, pemberi leasing akan menggunakan pinjaman bank sebagai modal memenuhi permintaan lesi. Perusahaan-perusahaan leasing di Indonesia. Perusahaan leasing di Indonesia cukup banyak, contohnya seperti PT Federal International Finance, PT Astra Credit Companies, PT Oto Multi Arta, PT Busan Auto Finance, PT Wahana Otomitra Multiarta, PT Adira Dinamika Multifinance, PT Sumin Auto Finance, dan PT BCA Finance. Leasing sebagai sarana peningkatan taraf hidup masyarakat dan perekonomian di Indonesia. Yang pertama, leasing menghimpun dana dari masyarakat dengan cara pengadaan barang modal maupun aset untuk menjalankan suatu kegiatan bisnis sehingga modal tersebut dibutuhkan guna melancarkan aktivitas usaha. Yang kedua, leasing memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam hutang dengan bunga yang tinggi yang diterapkan oleh rentenir. Yang ketiga, dengan mengikuti leasing, masalah dana yang cukup mahal untuk membeli peralatan dan perlengkapan bisa teratasi, karena ia tidak memerlukan dana sekaligus hanya untuk membeli perlengkapan. Yang keempat, leasing dapat membantu mendorong pembangunan industri dan ekonomi Indonesia melalui pasar modal. Yang kelima, melalui proses pembiayaan leasing, memungkinkan adanya penghematan modal dari nasabah atau masyarakat. Yang keenam, leasing sebagai sarana pengkreditan jangka menengah dan jangka panjang menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang sangat marak belakangan ini. Yang ketujuh, dengan adanya persyaratan yang relatif mudah dan tanpa memerlukan adanya jaminan menjadikan proses pengadaan dokumentasi menjadi lebih standar, menjadikan leasing sebagai suatu badan yang fleksibel. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan bahwa pengertian leasing adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal. Walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi, selain itu, perusahaan leasing yang menjalankan bisnis ini tentunya akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Dengan sistem tersebut, leasing merupakan pembiayaan yang membantu masyarakat guna memperoleh modal usaha maupun pembeli barang-barang mahal tanpa harus mengeluarkan banyak uang sekaligus. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam sejahtera.